Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, Mingro akan sharing ke kalian semua nutrisi apa aja yang cocok digunakan pada tanaman horti ya, seperti cabai, melon, tomat dan lain sebagainya pada fase vegetatif atau fase awal pertumbuhan, terutama di musim kemarau. Nah, kebetulan kita di sini masih masuk musim kemarau. Oke, tanpa bertele-tele ya, tanpa berlama-lama, di layar kalian di sini sudah terlihat ada beberapa barang ya, termasuk di belakang sini juga ada beberapa barang. Nah, ini merupakan pupuk atau unsur hara yang memang Mingro ini pakai sendiri ya. Jadi mohon maaf sekali sebelumnya, ini mungkin untuk barang-barang di sini ya. Ini cuman beberapa produk saja yang memang Mingro pakai ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang nutrisi pada fase awal pertumbuhan ya, ini pupuk ini banyak sekali macamnya ya. Tapi kalau yang di sini ini kebetulan yang memang Mingro pakai. Jadi ya mohon maaf ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang menyimak video ini kalian nanti bisa sesuaikan aja berdasarkan mungkin dari kandungannya ya, persentase bahan unsur haranya gitu ya. Oke, yang pertama yang kebetulan Mingro juga pakai ya. Pertama, Mingro akan review yang Mingro pakai ini. Pertama, KNO 3 merah cap Pak Tani ya, dan juga Merauke MAP. Nah, kebetulan Mingro ini pakai untuk tanaman cabai Mingro dan juga untuk tanaman-tanaman lain ya. Kebetulan petani juga di sini banyak yang pakai KNO 3 merah. Nah, KNO 3 merah ini merupakan pupuk dengan kandungan unsur hara nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar 15% dan juga unsur hara kalium sebesar 15%. Nah, pupuk ini sering kami gunakan untuk tanaman ini di awal-awal fase pertumbuhan, mulai di usia kurang lebih 7 hari setelah pindah tanam. Ini Mingro udah pakai dengan cara dikocor ya. Dikocor bisa, disemprot bisa. Untuk takarannya sendiri, kalau di fase awal cukup pakai 3 sendok makan saja per tangki. Nah, cuman untuk Mingro ini nggak pakai ini tunggal, nggak tunggal ya, tapi juga tak campur juga dengan Merauke MAP. Karena dia ini termasuk juga punya kandungan fosfat yang tinggi banget yang tidak dimiliki oleh KNO 3 merah. Jadi kalau Merauke MAP ini sendiri, dia kandungannya nitrogen sebesar 12% dan juga fosfat sebesar 61%. Ya, takarannya pun juga sama, 3 sendok makan per tangki. Kalian bisa kocor juga bisa, semprot pun juga bisa. Ini kalau Mingro biasanya dicampur jadi satu. Ya, ini bisa dicampur jadi satu. Cuman kalau ini Mingro biasa dikocor dulu kalau 7HST. Kenapa kok lebih cocok untuk dikocor? Karena sekalian untuk melembabkan tanah. Dimana memang ini kita masih di musim kemarau dan memang tanah ini benar-benar kita ya sekalian nyiram ya sekalian pemupukan. Jadi Mingro pakai 2 bahan ini ya. Itu campuran yang pertama. Intervalnya bisa seminggu sekali, bisa 10 hari sekali bisa. Nah, di tengah-tengahnya itu ya, di tengah-tengahnya itu Mingro biasanya 5 hari sekali ya, 5 hari sekali itu pasti menyemprot atau mengocor pupuk kalsium ya. Jadi ini penting sekali ya, pupuk kalsium itu memang kandungannya memang bagus banget untuk memperkuat dinding sel tanaman, memperkuat jaringan tanaman agar tidak mudah rontok daunnya ya, agar batangnya lebih kuat, agar akarnya pun juga lebih kuat dan lebih tahan terhadap cuaca yang mungkin kurang baik di saat seperti ini ya. Nah, di layar kalian ini Mingro pakai pupuk CNG dari Pak Tani dan juga pupuk Kalha, pupuk kalsium asam humat. Nah, ini Mingro nggak pakai jadi satu enggak loh ya, tapi ini tak rolling. Dan juga kebetulan memang ini itu secara penggunaan pun juga Mingro bedakan. Pertama kalau Mingro 5 hari sekali, bahkan 5 HST ya, 5 HST itu Mingro udah pakai, pertama pakai ini, pakai CNG ya. Jadi CNG ini kandungannya nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar 15% dan juga unsur hara kalsium sebesar 26%. Ini Mingro biasanya Mingro semprot ya, Mingro semprot bisa juga bersamaan dengan Ambition atau bisa juga bersamaan dengan pupuk Merauke MAP atau mungkin kalian punya Ultradam itu kalian bisa campur sekalian jadi satu tangki ya. Mingro tidak sarankan penggunaan pupuk kalsium ini bersamaan dengan
pestisida, baik itu fungisida, insektisida, itu Mingro kurang rekomendasikan ya. Mingro lebih rekomendasikan untuk kalian gunakan ini dengan bersamaan pupuk-pupuk atau unsur hara, jangan dengan pestisida ya. Ini jadi Mingro biasanya kalau CNG ini Mingro pakai biasanya disemprot. Takarannya berapa? Bisa 3 sampai 4 sendok makan per tangki 16 liter ya, karena kalau di awal memang kita nggak berani terlalu banyak ya. Ini kalau yang disemprot. Nah, 5 hari berselang itu biasanya Mingro kocor. Kocornya pakai apa? Kocornya pakai KALHA. Nah, untuk pengocoran pupuk kalsium atau perollingan dengan pupuk CNG ini Mingro biasanya kocor dengan menggunakan pupuk KALHA, pupuk kalsium asam humat. Kenapa kok Mingro pakai ini dengan cara dikocor? Kenapa nggak pakai CNG saja? Sebenarnya bisa. Kalau kalian cuma pakai CNG saja itu sebenarnya bisa. Cuman Mingro rolling menggunakan KALHA karena dia ini selain mengandung unsur hara kalsium, dia ini juga mengandung unsur hara atau kandungan asam humat, yang dimana asam humat ini memang bermanfaat sekali untuk menyuburkan tanah ya, bisa juga dia untuk menggemburkan tanah ya, bisa juga dia ini untuk menstabilkan atau menaikkan pH tanah agar tidak asam. Nah, untuk takarannya sendiri untuk KALHA ini saya biasa menggunakan takaran kurang lebih di 3 sendok makan saja per tangki. Ingat loh ya, karena kita di sini masih fase vegetatif. Dan Mingro ini benar-benar kalau untuk penggunaan termasuknya irit, nggak berani yang terlalu berlebihan, takutnya nanti malah overdosis. Ya, itu ya. Jadi kalau untuk pupuk kalsium, ini Mingro wajib ya, 5 hari sekali ini wajib. Tapi ini kalian bisa pilih salah satu aja ya, atau kalian bisa kayak Mingro ini di rolling 5 hari sekali. Yang pertama disemprot, yang kedua ini pakai KALHA dikocor, dan seterusnya ya. Tapi ini cuman contoh merek aja ya, kebetulan yang Mingro pakai ya. Kalian bisa pakai pupuk kalsium yang merek lain, kan banyak ya. Misal kalian mau pakai yang kalsium super dari Cap Tawon, atau mungkin pakai Yara Livani Trabor, atau mungkin pakai Yara Tropicot ya, atau mungkin pakai Manohara dan lain sebagainya. Kalian juga bisa pakai itu. Nah, kebetulan memang Mingro pakai pupuk kalsiumnya yang ini. Dan ini bisa dibilang memang Mingro wajib ya, 5 hari sekali ini wajib. Karena apa? Karena untuk memperkuat dinding sel tanaman, karena memang ini cuaca benar-benar sangat kurang bersahabat kalau untuk tanaman ini ya. Itu. Dan selanjutnya nutrisi-nutrisi yang lain ya, yang kadang juga Mingro pakai untuk tanaman cabenya Mingro ya. Ya mohon maaf ya, ini cabai ini cuman untuk salah satu contoh ya. Kalian bisa aplikasikan pupuk-pupuk ini pun juga untuk di tanaman yang lain ya. Misal kalian baru nanam bawang merah atau mungkin nanam tomat ya, itu juga kalian bisa pakai. Termasuk juga buat tanaman padi, jagung pun juga bisa. Malah bagus banget tentunya. Oke, yang selain itu juga unsur hara atau pupuk yang memang Mingro pakai juga di tanaman Mingro. Ini yang nggak kalah penting adalah Ambition, atau kita lebih kenalnya adalah asam amino ya. Jadi dia ini, Ambition ini sangat bermanfaat terutama untuk mencegah yang namanya stres. Stres ini banyak banget ya. Stres karena overdosis pupuk ya, stres karena cuaca yang ekstrim dan lain sebagainya. Kalian bisa menetralisir atau kalian bisa menjaga agar tanaman tetap tumbuh dengan sehat, dengan subur. Ini dengan bantuan asam amino seperti contoh merek Ambition yang ada di layar kalian ini ya. Untuk takarannya sendiri, Ambition ini Mingro biasa pakai dikit banget ya. Kalau tidak salah itu, kalau Mingro kan pakainya sendok makan ya. Ini biasanya cukup kalau di awal cuman 1 sendok makan saja per tangki 16 liter. Cukup 1 sendok makan saja. Itu kurang lebih di 8 sampai 10 mili ya. 8 sampai 10 mili saja per tangkinya ya. Untuk intervalnya kalian bisa, intervalnya ini jangan terlalu sering lah. Paling enggak ya di 14 hari sekali, 14 sampai 20 hari sekali. Jadi jangan terlalu sering-sering menggunakan Ambition. Kalau di tanaman kalian unsur hara makro primer seperti NPK itu sudah terpenuhi, kalian pakai ini tuh cukup buat pelengkap aja. Dan untuk memastikan di cuaca yang ekstrim seperti ini, tanaman tetap tumbuh dengan aman, tumbuh dengan sehat. Kita jangan mengejar terlalu cepat, bahaya. Di musim kemarau ini kita pastikan untuk pertumbuhannya itu aman, tentram, dan damai. Gitu aja ya guys. Oke, untuk berikutnya nutrisi yang sering Mingro pakai juga ya, untuk campuran pestisida juga, dan untuk memperbaiki sel tanaman yang rusak karena apa? Karena memang di saat musim seperti ini biasanya
biasanya serangan hama kutu-kutuan ya, kutu-kutuan, thrips ataupun tungau yang membuat tanaman atau daun tanaman cabai kita bisa menjadi keriting ya, keriting atau kadang mungkin ada beberapa yang kena virus kuningnya. Kalian bisa memperbaiki sel tanaman tersebut dengan menggunakan Vitaron. Nah, ini kebetulan kalau Mingro ini pakai ya. Biasanya Mingro pakai 10 hari sekali. Ini nggak tunggal ya. Biasanya Mingro aplikasikan bersamaan dengan pestisida ya. Jadi semisal hari ini penyemprotan insektisida dengan bahan aktif Pyridaben atau bahan aktif Abamectin gitu, biasanya Mingro campur dengan Vitaron ya. Jadi selain untuk mencegah hamanya, membasmi hamanya, juga ini untuk memperbaiki sel tanaman. Jadi tak campur sekalian sama pestisida atau juga kadang sama fungisida. Nah, untuk Vitaron sendiri Mingro biasanya pakai untuk takarannya ini di 1 ml per liter air, atau ya kurang lebih Mingro pakai 1,5 sendok makan per tangki 16 liter. Itu biasanya Mingro pakai ini untuk memastikan bahwa jaringan tanamannya ini normal. Jadi yang agak kena, kok kena keriting dikit, atau kayak ini kok kayak kena virus kuning. Nah, kalau masih serangannya belum begitu parah, nah ini kalian bisa langsung sembuhkan pakai ini ya, bisa sembuhkan jaringan tanamannya pakai ini. Tapi saran Mingro juga insektisidanya harus diperketat juga ya, harus di rolling juga biar nggak resisten alias kebal itu ya. Nah selain itu juga yang di layar kalian ini juga Mingro ini pakai yang namanya pupuk dengan kandungan magnesium dan juga sulfur seperti Merope Max S ya. Banyak merek-merek selain Merope Max S, kalian juga bisa pakai yang dari Pak Tani itu juga magnesium sulfat juga ada. Nah, kalau Mingro ini pakainya dari Merope ya, Merope Max S. Ini kandungannya magnesium sebesar 16% dan juga sulfur sebesar 13%. Nah, sebenarnya apa sih fungsi magnesium sulfat ini? Kebanyakan juga banyak yang tanya ya pas Mingro Live ini di beberapa platform ya. Ini banyak, Bang, sebenarnya magnesium sulfat ini manfaatnya buat apa sih? Nah, jadi magnesium sulfat ini ya, secara garis besarnya dia ini berfungsi untuk memaksimalkan proses fotosintesis tanaman. Jadi biar pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan daun ini juga bisa lebih maksimal. Terutama kalau di daun ini, terutama daun-daun yang tua, daun-daun yang ada di bawah-bawah ini kadang kan kayak menguning, kayak kurang seger gitu loh. Nah, ini biasanya kalian bisa buat daunnya itu lebih hijau, lebih sehat ya. Ini dengan bantuan magnesium sulfat atau magnesium sulfur, atau kalau di sini Mingro pakainya Merope Max S. Nah, untuk takarannya sendiri ini Mingro biasa pakai kurang lebih 3 sendok makan per tangki ya. Ini pun juga bisa, biasanya Mingro ini nggak pakai tunggal ya, ini cuman karena tak bahas satu-satu aja jadinya kayak lebih ribet ya. Intinya kalau Max S ini biasanya Mingro juga campurkan sekalian. Kalau nggak pakai sama pupuk kalsium juga kadang tak campur sama KNO3 merah atau Merope MAP, kadang tak campur juga, jadi nggak tunggal itu. Nah, selain itu juga, selain Merope Max S ya, Mingro juga yang termasuk cukup wajib juga ya, Mingro biasanya pakai pupuk dengan kandungan silika. Nah, di layar kalian ini sudah nampak ya, sudah nampak terlihat jelas ini ada cover WP. Nah, ini Mingro juga pakai cover WP ini untuk tanaman cabenya Mingro. Kenapa? Karena memang kandungan silika ini sangat bagus banget ya untuk untuk melindungi dinding sel tanaman yang dari luar ya, karena memang cuaca yang ekstrim. Jadi kalau kemaraunya terlalu ekstrim atau mungkin musim hujannya nanti terlalu ekstrim ya, nah kalian bisa menetralisir itu agar tanaman tetap kuat, tetap kokoh ya. Kalian harus pakai cover WP, ya nggak harus juga sih, lebih tepatnya kayak Mingro ini biasa kalau pupuk silika ini bisa dibilang cukup wajib juga untuk rollingan ya, untuk campuran juga ya. Itu selain kalsium untuk memperkuat dinding sel tanaman, juga Mingro pakai kandungan silika. Nah, ini Mingro pakainya cover WP. Dosisnya pun juga sama, bisa cukup pakai 2-3 sendok makan saja per tangki ya. Dan ini Mingro sarankan untuk aplikasinya jangan dicampur sama pestisida ya. Jadi kayak cover WP, terus CNG atau Kalha, ini kalau bisa jangan dicampur dengan yang namanya pestisida. Kenapa? Karena dia ini bisa untuk meningkatkan pH air menjadi lebih naik, atau bisa juga kalau di tanah ini dia bisa untuk menaikkan pH tanah. Sedangkan ya, sifat dari pestisida itu adalah asam ya. Idealnya
pestisida itu bisa terserap lebih maksimal, itu pH airnya 5. Nah, kalau kalian campur jadi satu sama pestisida ya, entah itu insektisida atau fungisida ya, terus pH-nya menjadi naik menjadi 7, menjadi 8. Nah, itu biasanya peran dari pestisida itu sendiri nggak bisa maksimal. Dia bertahan paling cuma beberapa menit atau beberapa jam di daun tanaman, habis itu hilang karena nggak maksimal. Terus kalian nanti mengklaim apa ini obatnya jelek, obatnya nggak ampuh. Hati-hati, bisa jadi dari kitanya sendiri pencampurannya kurang tepat. Nah, itu yang kalian harus hati-hati ya. Oke, itu termasuk juga di sini. Tadi kayak belum Mingro bahas juga ya. Mingro juga biasanya pakai Bilko. Bilko ini kandungannya 3 ya, 3 unsur hara. Ada nitrogen, ada fosfat, dan juga ada zinc. Kalau tak lihat di sini, nitrogennya ini dia sebesar 5%. Lalu dia ada fosfat sebesar 25,8%, dan juga dia ada kandungan zinc sebesar 0,1%. Nah, biasanya Bilko ini Mingro campur sama pestisida ya, setiap mau penyemprotan, atau enggak kadang kalau sama pupuk itu biasa tak campur sama KNO3 merah. Ya, jadi bisa dibilang Bilko ini Mingro ini pakai sebagai perolingan antara Bilko dengan Merauke MAP atau Bilko sama Ultradap misalnya. Ini buat perolingan ya, bukan buat pencampuran. Kenapa? Karena dari sisi unsur hara ini mirip-mirip, nitrogen sama fosfat, nitrogen sama fosfat. Cuman bedanya kalau Bilko ini dia ada kandungan zinc. Tapi kalau kita bicara mengenai persentase unsur haranya, Merauke MAP ini jauh lebih tinggi. Ya, jadi kalau ngomongin bagus mana, ya monggo pilihan kalian sendiri. Yang jelas kalau Merauke MAP dia ada nitrogen sama fosfatnya ya, nitrogennya 12%, fosfatnya 61%. Bilko pun juga ada, tapi rendah, tapi dia juga ada kandungan zinc. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, Mingro jawab. Karena gini, kebetulan memang dari kemarin pas kita live itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ya, unsur hara atau pupuk yang cocok untuk fase pertumbuhan ya, tapi Mingro nggak bisa jelasin lebih spesifik. Nah, makanya ini Mingro buat akun YouTube ini tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan kalian lebih mendetail lagi gitu ya. Jadi pertama Mingro pakai KNO3 merah, lalu Mingro pakai Merauke MAP ya, terus Mingro juga pakai pupuk kalsium seperti CNG, terus Mingro juga pakai cover BP ya, atau pupuk kalsium yang lain Mingro juga pakai Kalha. Terus juga Mingro ini wajib juga menggunakan pupuk magnesium dan juga sulfur seperti Merauke Mag S ya. Mingro juga pakai yang paling penting juga, Mingro pakai asam amino seperti Ambition ya. Terus juga yang terakhir yang cukup wajib juga ya untuk memperbaiki dinding sel tanaman, Mingro juga pakai yang namanya Vitaron, alias bisa dibilang dia kayak unsur mikro majemuk, kumpulan-kumpulan dari unsur hara mikro yang dia itu dibutuhkan tanaman tapi dalam jumlah yang sedikit. Oke, sekian pembahasan kali ini ya. Insya Allah di next video kita akan bahas, setelah kita bahas nutrisi yang Mingro pakai untuk fase pertumbuhan, selanjutnya Mingro akan bahas insektisida yang Mingro pakai di musim kemarau, khususnya buat tanaman cabai ya. Tunggu video Mingro selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lumagro Official, dan jangan lupa buat like dan juga komen, dan jangan lupa juga follow lumagro.id di berbagai sosial media kita. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komen ya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.